You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. DNA juara Marc Marquez masih menyala di tengah suramnya awal Ducati pada MotoGP 2026. Perjalanan awal musim MotoGP 2026 menghadirkan kisah penuh tekanan bagi salah satu ikon balap modern, Marc Marquez. Bersama Ducati Lenovo Team, pembalap berjuluk The Baby Alien itu justru dihadapkan pada realita pahit yang jauh dari ekspektasi. 3 seri pertama musim ini menjadi ujian nyata bagi sang juara bertahan, yang hingga kini belum mampu mencicipi podium pada balapan utama. Sorotan tajam tertuju pada penampilannya di seri ketiga yang berlangsung di Circuit of the Americas, COTA, Texas, Amerika Serikat. Lintasan yang selama ini dikenal sebagai taman bermain bagi Marquez. Di sirkuit sepanjang 5,51 km tersebut, pembalap asal Spanyol itu memiliki catatan impresif dengan 7 kemenangan sejak pertama kali masuk kalender MotoGP pada 2013. Namun musim ini menghadirkan cerita berbeda. Alih-alih mendominasi, Marquez harus puas finish di posisi kelima setelah memulai balapan dari urutan ke-6. Hasil tersebut terasa kontras dengan reputasinya di COTA. Bahkan sebelum balapan utama digelar, akhir pekan Marquez sudah diwarnai kesulitan. Ia terjatuh dalam sesi sprint race dan terlibat insiden yang menyeret Fabio Di Giannantonio dari VR46 Racing Team yang berujung hukuman tambahan baginya. Situasi ini semakin diperparah dengan kondisi fisik Marquez yang belum sepenuhnya pulih. Pada hari pertama akhir pekan balap di Amerika, ia mengalami kecelakaan saat sesi latihan bebas pertama atau FP1. Insiden tersebut diyakini mempengaruhi performanya sepanjang sisa akhir pekan. Gerakannya terlihat kurang lepas, jauh dari gaya agresif dan penuh percaya diri yang selama ini menjadi ciri khasnya. Jika ditarik lebih jauh ke belakang, tren kurang meyakinkan Marquez sudah terlihat sejak seri pembuka. Di Thailand, ia gagal finish, sementara pada seri berikutnya di Brazil, ia hanya mampu menempati posisi keempat. Akumulasi hasil tersebut membuatnya kini tertahan di peringkat kelima klasemen sementara pembalap, sebuah posisi yang tidak lazim bagi seorang juara dunia. Penilaian menarik datang dari bos Red Bull KTM Factory Racing, yaitu Francesco Guidotti, yang turut menyoroti performa Marquez di awal musim ini. Ia menilai bahwa penampilan sang pembalap memang belum menunjukkan level terbaiknya, terutama jika melihat ekspektasi besar yang mengiringinya. Ketika Anda melihat klasemen dan menemukan Marquez di posisi kelima, wajar jika orang mengatakan dia tidak menjalani balapan yang bagus, ujar Guidotti. Lebih lanjut, Guidotti juga menyoroti bagaimana Marquez tampak belum sepenuhnya menyatu dengan motornya, khususnya saat tampil di COTA. Menurutnya, pembalap asal Spanyol itu terlihat tidak cukup rileks dan belum menemukan aliran balap yang biasanya menjadi kekuatannya. Namun demikian, Guidotti memberikan peringatan tegas kepada para rival untuk tidak meremehkan Marquez. Ia menegaskan bahwa DNA juara yang dimiliki pembalap bernomor 93 tersebut tidak akan hilang begitu saja, meski sedang berada dalam fase sulit. Dia mulai menemukan ritmenya, dia tahu bagaimana berkomunikasi dengan motornya, kata Guidotti. Ia juga menambahkan bahwa Marquez masih mampu melakukan manuver-manuver berani di situasi sulit, sebuah tanda bahwa naluri kompetitifnya tetap hidup. DNA Marquez tetap utuh, tegasnya. Pernyataan tersebut seolah menjadi pengingat bahwa musim balap masih panjang. Dalam dunia MotoGP, momentum bisa berubah dengan cepat. Seorang pembalap dengan mentalitas juara seperti Marquez tidak bisa dihapus dari persaingan hanya karena beberapa hasil buruk di awal musim. Justru, menurut Guidotti, momen-momen sulit seperti inilah yang menjadi tolak ukur sejati bagi seorang kandidat juara. Cara seorang pembalap merespon tekanan, bangkit dari keterpurukan, dan kembali ke jalur kemenangan adalah indikator utama kualitasnya. Dalam hal ini, Marquez sudah berkali-kali membuktikan dirinya sebagai petarung sejati. Kini, tantangan terbesar bagi Marquez adalah mengembalikan kepercayaan diri sekaligus menemukan keseimbangan sempurna dengan motor Ducatinya. Jika mampu melewati fase ini, bukan tidak mungkin ia akan kembali menjadi ancaman utama dalam perebutan gelar juara dunia. MotoGP 2026 mungkin dimulai dengan nuansa suram bagi Marquez, tetapi sejarah telah menunjukkan bahwa ia bukan tipe pembalap yang mudah menyerah.
Di balik hasil yang belum memuaskan, bara semangat juara itu masih menyala, menunggu momen yang tepat untuk kembali membakar lintasan dan membungkam keraguan. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Sikap bos Aprilia, Marc Marquez tak perlu dikasihani karena babak belur di awal MotoGP 2026 bareng Ducati. Sorotan tajam mengarah pada kiprah Marc Marquez di awal musim MotoGP 2026. Alih-alih tampil dominan bersama Ducati Lenovo Team, pembalap berjuluk The Baby Alien itu justru terseok-seok dan belum menunjukkan taringnya. Namun di tengah kondisi tersebut, bos Aprilia Racing, Massimo Rivola, menegaskan satu hal penting. Marquez bukan sosok yang pantas untuk dikasihani. Seri ketiga MotoGP 2026 yang berlangsung di Circuit of the Americas atau COTA, Amerika Serikat akhir pekan lalu menjadi gambaran nyata betapa sulitnya perjalanan Marquez sejauh ini. Datang dengan ekspektasi tinggi, pembalap asal Spanyol itu justru harus puas finish di posisi kelima, hasil yang jelas jauh dari kata ideal bagi seorang juara dunia. Balapan di Texas itu sejatinya sudah berjalan rumit sejak awal. Start dari posisi ke-6, Marquez kesulitan menembus barisan depan. Situasi semakin pelik ketika ia harus menjalani hukuman long lap penalty, buntut dari insiden yang terjadi pada sesi sprint race. Dalam kejadian tersebut, Marquez mengalami crash di lap pertama dan tanpa sengaja menyeret Fabio Di Giannantonio dari tim VR46 Racing Team. Hukuman itu jelas menjadi pukulan telak bagi Marquez. Momentum yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk merangsek ke posisi podium justru sirna begitu saja. Alhasil, finish di urutan kelima terasa seperti hasil maksimal di tengah segala keterbatasan yang ia alami sepanjang akhir pekan. Kesialan Marquez sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum hari balapan. Pada sesi latihan bebas pertama, FP1, rider berusia 33 tahun itu mengalami kecelakaan hebat. Saat memacu motornya dengan kecepatan tinggi, mencapai 191 km per jam, Marquez kehilangan kendali dan terlempar ke area gravel. Insiden tersebut bahkan memaksa Race Direction mengibarkan bendera merah untuk menghentikan sesi sementara. Rangkaian insiden ini menjadi sinyal bahaya bagi Ducati. Hingga 3 seri awal MotoGP 2026, pabrikan asal Borgo Panigale itu belum juga meraih satu pun podium di balapan utama. Sebuah catatan yang cukup mengkhawatirkan, mengingat status mereka sebagai salah satu tim paling dominan dalam beberapa musim terakhir. Di sisi lain, justru Aprilia yang tampil menggila. Tim asal Noale itu menunjukkan performa impresif dan konsisten sejak awal musim. Duet Marco Bezzecchi dan Jorge Martin menjadi motor utama kebangkitan Aprilia. Keduanya sukses mengamankan hasil luar biasa dengan finish 1-2 dalam 2 seri beruntun, yakni di Grand Prix Brazil dan Grand Prix Amerika Serikat. Dominasi tersebut tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Rivola. Ia melihat timnya kini berada di jalur yang tepat untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Konsistensi performa serta kemampuan memaksimalkan peluang menjadi kunci utama keberhasilan Aprilia sejauh ini. Meski demikian, Rivola sama sekali tidak ingin anak asuhnya terlena. Ia sangat paham bahwa ancaman terbesar belum benar-benar hilang. Sosok seperti Marquez menurutnya adalah tipe pembalap yang tidak bisa diremehkan dalam kondisi apapun. Ketika saingan Anda adalah Marquez dan Anda tahu dia tidak dalam kondisi terbaik, Anda tidak boleh memberinya keuntungan apapun, ujar Rivola tegas. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Marquez dikenal sebagai pembalap dengan mental baja dan kemampuan bangkit yang luar biasa. Sepanjang kariernya, ia kerap membalikkan situasi sulit menjadi kemenangan yang spektakuler. Bahkan ketika terpuruk sekalipun, Marquez selalu menemukan cara untuk kembali ke jalur persaingan. Rivola pun menambahkan bahwa justru dalam kondisi seperti sekarang, kewaspadaan harus ditingkatkan. Memberikan sedikit celah saja kepada Marquez bisa berujung fatal bagi rival-rivalnya. Karena Anda tahu dia akan pulih, imbuh Rivola, menegaskan keyakinannya terhadap kapasitas sang juara dunia. Di tengah kepercayaan dirinya terhadap performa Aprilia, Rivola juga menyoroti betapa pentingnya hasil positif di COTA. Sirkuit tersebut dikenal sebagai salah satu trek favorit Marquez, tempat di mana ia kerap tampil dominan pada masa lalu. Namun kali ini, justru Aprilia yang berhasil menunjukkan superioritasnya.
Aprilia mampu mengkonsolidasikan keunggulan atas pabrikan lain di sirkuit yang kita tahu Marquez biasanya memiliki sesuatu yang lebih, ujar Rivola. Hasil itu, lanjutnya, menjadi bukti bahwa Aprilia kini bukan sekedar penantang, melainkan kekuatan utama di MotoGP 2026. Keberhasilan menyapu podium 1-2 dalam 2 seri beruntun menjadi sinyal kuat bahwa mereka siap bersaing hingga akhir musim. Meski begitu, cerita musim ini masih panjang. Ducati, dengan segala sumber daya dan pengalaman yang dimiliki, tentu tidak akan tinggal diam. Begitu pula dengan Marquez, yang hampir pasti akan berusaha keras untuk membalikkan keadaan. Satu hal yang pasti, pesan Rivola sangat jelas. Jangan pernah meremehkan Marquez, bahkan ketika ia sedang terpuruk, karena dalam dunia balap, kebangkitan seorang juara seringkali datang di saat yang paling tidak terduga. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Andrea Dovizioso blak-blakan. Dominasi Aprilia ada hoki. Marc Marquez cedera jadi kunci peluang juara 2026. Andrea Dovizioso menilai dominasi Aprilia di awal musim MotoGP 2026 tak lepas dari faktor keberuntungan, terutama karena kondisi Marc Marquez yang masih dibekap cedera. Mantan pembalap yang kini berstatus sebagai test rider Yamaha itu secara blak-blakan menyebut situasi ini menjadi celah besar bagi Aprilia untuk mencuri momentum dalam perburuan gelar juara dunia. Menurut Dovizioso, performa kuat yang ditunjukkan Aprilia memang patut diapresiasi, namun ia menegaskan bahwa absennya kekuatan penuh dari Marquez menjadi variabel penting yang tidak bisa diabaikan. Seperti diketahui, Marquez mengalami cedera bahu setelah insiden keras pada akhir musim 2025 dan hingga awal musim 2026 kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Aprilia memang tampil sangat baik, tapi kita juga harus jujur melihat situasi secara keseluruhan. Ada sedikit faktor hoki di sini, karena Marc belum dalam kondisi terbaiknya. Ketika pembalap sekelas dia tidak 100%, tentu keseimbangan persaingan berubah, ujar Dovizioso dalam wawancara dengan media Italia. Ia menambahkan bahwa dalam kondisi normal, Marquez hampir selalu menjadi pembeda di lintasan. Namun kali ini keterbatasan fisik membuatnya tidak mampu tampil maksimal, sehingga membuka peluang bagi pembalap lain untuk mendominasi. Dovizioso juga menyoroti performa impresif Marco Bezzecchi yang menjadi ujung tombak Aprilia di awal musim ini. Pembalap muda Italia itu sukses menyapu bersih 3 kemenangan pertama, menunjukkan konsistensi dan kepercayaan diri yang tinggi sejak balapan pembuka. Meski begitu, Dovizioso melihat bahwa dominasi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan peta kekuatan sebenarnya di grid MotoGP. Ia percaya bahwa jika Marquez kembali ke kondisi prima, persaingan akan jauh lebih ketat dan bahkan bisa mengubah arah perebutan gelar. Bez memang tampil luar biasa, tidak ada yang bisa menyangkal itu. Tapi ketika salah satu rival terkuat sedang tidak fit, tentu ada keuntungan tersendiri. Ini bukan soal meremehkan Aprilia, tapi lebih kepada memahami konteks persaingan. Lanjutnya, selain Bezzecchi, performa Jorge Martin yang juga mulai menemukan ritme terbaiknya semakin memperkuat posisi Aprilia. Duet ini dinilai menjadi salah satu yang paling solid di grid saat ini. Namun lagi-lagi, Dovizioso menekankan bahwa momentum ini sangat dipengaruhi oleh kondisi para rival. Ia menyebut musim MotoGP selalu penuh dinamika, dan apa yang terjadi di awal musim belum tentu bertahan hingga akhir. Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa Aprilia harus tetap waspada dan tidak terlena dengan keunggulan saat ini. Musim masih sangat panjang, banyak hal bisa berubah. Hari ini mereka di atas, tapi jika Marc kembali fit atau tim lain menemukan solusi teknis, situasinya bisa langsung berbeda. Jadi mereka harus memanfaatkan momen ini sebaik mungkin, katanya. Dovizioso juga memberikan analisis menarik terkait karakter balapan Bezzecchi. Menurutnya, kekuatan utama pembalap tersebut adalah kemampuannya tampil konsisten di berbagai kondisi, baik balapan sprint maupun race utama yang lebih panjang. Yang membuat Bez menonjol adalah dia tidak hanya cepat, tapi juga stabil. Dia bisa mengelola ban, menjaga ritme, dan tetap kompetitif sampai akhir balapan. Itu kualitas penting untuk jadi juara dunia, jelasnya.
Meski demikian, ia tetap kembali kepada poin utama, bahwa situasi saat ini sedikit banyak dipengaruhi oleh absennya performa maksimal dari Marquez. Ia bahkan menyebut bahwa jika pembalap Spanyol itu kembali ke performa terbaiknya, maka dominasi Aprilia bisa langsung terancam. Kalau Marc kembali 100%, saya yakin cerita akan berbeda. Dia punya mentalitas dan kemampuan untuk mengubah jalannya kejuaraan. Itu sebabnya saya bilang, ada faktor hoki bagi Aprilia saat ini, tegasnya. Pernyataan ini tentu menjadi sorotan, mengingat Dovizioso dikenal sebagai sosok yang jarang mengeluarkan komentar kontroversial. Namun kali ini ia memilih untuk berbicara terbuka mengenai realitas yang terjadi di lintasan. Di sisi lain, para penggemar MotoGP kini menantikan, apakah Aprilia mampu mempertahankan performa impresif mereka hingga pertengahan musim, atau justru mulai goyah ketika para rival, termasuk Marquez, kembali ke kondisi terbaik. Seri berikutnya di sirkuit Jerez akan menjadi ujian penting. Trek tersebut dikenal teknis dan menuntut keseimbangan motor serta kondisi fisik pembalap yang prima. Jika Marquez mampu tampil lebih kompetitif di sana, maka prediksi Dovizioso bisa mulai terbukti. Pada akhirnya, Dovizioso menutup analisisnya dengan menegaskan bahwa keberuntungan memang selalu menjadi bagian dari balapan. Namun juara sejati adalah mereka yang mampu memaksimalkan setiap peluang. Di MotoGP, Anda butuh kecepatan, konsistensi, dan sedikit keberuntungan. Saat ini Aprilia punya semuanya, termasuk faktor keberuntungan karena kondisi Marquez. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkannya sampai akhir musim. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your